Update dunia kripto 17 Januari 2022. Nah, jadi seperti biasa kita rekap dulu ya. Untuk yang kemarin itu eh, kita bilangnya worst case, skenario terburuk itu bisa sampai ke level 41.725 kalau misalnya sudah jebol support gitu ya. Memang sempat jebol tapi nggak lama gitu. Jadi memang turun ya di sini. Terus naik lagi tapi ya itu kembali lagi turun lagi ya. Turun lagi. Jadi memang sideways banget kemarin itu. Kalau kita perbesar pun memang dia sepertinya masih mempertahankan support di sini ya. Kelihatan banget. Nah, tapi mengapa saya masih kemarin itu menganggap ini bearish karena ya apa namanya? Pertama support trendline ini sudah jebol gitu, sudah ke bawah dan juga nggak berusaha untuk ngeklaim lagi ya ke atas lagi gitu. Jadi memang kalau kelihatannya kemungkinan kalau misalnya memang apa namanya sudah jebol support trend line ini yang kemarin ya kita bahas ya. Jadi ya kemungkinan dia lebih bisa breakdown gitu ya, tapi nggak breakdown jauh mungkin karena belum ada trigger bearish tertentu gitu, terutama kalau minggu ya. Tapi nggak apa-apa, ini memang worst case skenario saya bilang kasus terburuk gitu. Kalau kita lihat dari dominasi sepertinya eh, juga harusnya apa namanya turun ya. Nah, ini saya bilang naik kemarin itu karena ya saya menganggap itu bakal jebol gitu, tapi ternyata enggak, ya berarti ini sangat salah. Saya delete dulu aja. Nah, tapi ini udah perlahan juga mulai naik lagi, nanti kita lihat deh untuk berikutnya seperti apa. Oke, untuk apa namanya dari sebentar ini biar kita sambilan bisa pantau. Ini tetap kita buka BTC, jadi kita tahu harganya berapa gitu ya, sambilan kita membahas. Oke, kalau kita lihat dari CoinDesk, nah ini first mover. Ini kalau dari apa namanya judulnya ini jelas-jelas memang darkening economic sign. Jadi kayaknya apa namanya memang lagi mencari kalau dia bilang investor are looking for indicators that the largest cryptocurrency by market capitalization has reached a bottom point. Jadi memang cari bottomnya berapa gitu ya. Sepertinya banyak yang masih wait and see gitu. Tapi ya apa namanya ya kita pun tahu gitu. Jadi naik misalnya naik cukup tinggi kemarin 43 sekian turun lagi. Ya gitulah sebenarnya sideways sih. Nah, kalau dari sini apa namanya resisten dibilang 45 47 ya, dia mengikuti dari apa namanya chart satu hari dan ini memakai MA harusnya. Bentar kita lihat. Soalnya ini analisa orang ya, jadi kita harus benar-benar gitu. Ya, harusnya sama seperti kemarin sih. Itu MA 200 kalau nggak salah ya. Sini nggak ada kata-katanya lagi. Oke, dia cuma bilang mengenai RSI ini jadi sudah oversold gitu dan memang sempat ngebounce gitu ya, supportnya di 40-an sekian. Nah, itu makanya saya juga kemarin itu apa namanya melihat skenario terburuk ya paling ke sini doang gitu. Kalau kita lihat dari sini kayaknya wah jauh sekali. Ya karena kita zoom out, zoom in gitu ya. Kalau ini kan apalagi per hari nggak kelihatan sebenarnya pergerakan tuh mini, sangat-sangat sedikit. Nah, ini ada Walmart juga yang bilang preparing a metaverse push. Oke. Hmm. Nah, ini ada analis bilang bahwa price increase gitu ya. Jadi sebenarnya sejauh ini masih bagus. Bitfinex ini udah, Crocs juga sudah. Oke, kita coba lihat. Nah, kalau dari derivatif, apa namanya, antusiasme di kripto itu agak melunak ya, atau menurun gitu. Coba kita lihat, datanya menarik juga itu. Soalnya kalau kita lihat, nah, funding rates pertama negatif, berarti banyak yang nge-short.
Open interest is down slightly. Nah, itu yang kita lihat juga setiap hari ya. Nah, bisa lihat di sini. Open interest juga memang ngedown terus nih, turun dan lebih cenderung ke flat. Jadi orang nggak begitu antusias untuk mengambil long gitu. Nah, kalau funding rate ini juga memang di bawah 0 ya, 0,0 itu, jadi masih minus memang ini. Sesuai dengan data tadi. Terus futures untuk ETH juga turun open interest-nya. Options open interest juga turun juga. Jadi memang ETH juga sama ya. Terus ada implied volatilities on Bitcoin. Oh, ini lebih lagi, turun lagi. Jadi makanya volatilitas sebenarnya nggak begitu besar ya kalau kita lihat ya. Di sini-sini aja makanya. Jadi pergerakannya itu ya cuma di sini-sini gitu ya. Paling juga mentok di sini. Nanti mungkin di sini lagi. Jadi sideways banget sebenarnya sih. Ini volume volatility untuk ini juga ya, volatilitas untuk ETH juga menurun ya. Memang itulah. Jadi ini kalau dilihat dari derivatif atau dari futures itu memang kurang bagus. Oke, ini udah. Berarti kalau kita bisa lihat sih sebenarnya memang masih ini kurang bagus ya kalau saya lihat, karena orang ya itu dari data sih ya. Kalau dari first mover ini juga masih mereka menunggu gitu, ada resisten tadi itu kan 45 47. Nah, itu jadi banyak kan masih menunggu, wait and see. Jadi makanya masih sangat sideways dan juga lebih ke bearish kalau dari segi berita sejauh ini ya. Nah, kalau dari Cointelegraph lah masuk nih si Gozali pasti. Masuk 22 tahun, jadi $1 juta gitu. Oke, belum banyak juga ya. Trophy Rally. Ya, belum banyak juga berita yang menarik ya kalau saya lihat. Masih seputar yang kemarin, belum ada update besar gitu. Jadi lebih ke arah netral ke bearish ya. Nah, kalau kita lihat dari crypto Fear and Greed ya, itu Fear and Greed hari ini itu ya cuma naik 1 poin gitu, masih extreme fear. Jadi kita udah lama ya, jadi sampai 1 bulanan ini udah masih di extreme fear gitu. Which is ya menjelaskan mengapa kita masih di selalu sideways gitu ya. Nah, terus ada kalau dilihat dari on-chain juga masih bearish. Nah, ini data yang tadi ya. Data yang tadi itu memang masih, ini juga masih bearish. Kalau kita lihat dari whales akumulasi, sepertinya mereka juga nggak begitu mengakumulasi ya. Nah, paling ada kenaikan sedikit ya, tapi masih sangat sangat rendah. Jadi memang banyak masih wait and see. Trading volume juga nggak begitu besar. Oops, sorry. Nah, kalau yang ini juga sama. Whale inflow juga sama, masih netral. Nah, ini cenderung bagus ya. Jadi exchange reserve pelan-pelan menurun terus, walaupun nggak signifikan, tapi ini tanda bagus gitu. Berarti banyak orang yang mentransfer BTC-nya ke entah ke wallet, pasti ke wallet, tapi dalam arti apakah mereka mau menyimpan atau misalnya mau di transaksikan di DEX atau apa, kan itu mereka bisa lakukan sendiri gitu. Jadi kita hanya bisa mengasumsi ya, tapi tentu bagus berarti nggak di exchange, jadi kemungkinan dijual itu lebih kecil lah walaupun bisa di DEX. Nah, kalau kita lihat ini, kita coba refresh ya. Dari sejauh ini sih memang masih kurang bagus.
Nah, kalau dari technical score, dari trend sama RSI gitu, masih kurang juga ya. Jadi slightly bearish. Kalau dari 5 minute candlestick juga begitu, masih bearish. Tapi ya 5 minute lah itu. Coba kalau kita lihat untuk heat map ya, ini yang belum pernah kita pakai juga. Nah, kalau heat map ini dari daily sih. Coba kita lihat. Oh ya, memang cuma bisa daily. It's okay. Nah, sebenarnya masih oke ya, masih hijau gitu ya. Tapi ya karena dihitung dari 1 hari kemarin itu kan sempat ada kenaikan juga gitu. Walaupun ya kembali lagi harganya ke awal gitu ya. Nah, jadi dari heat map ini bisa lihat juga yang mana mungkin posisinya lumayan bullish, yang mana bearish gitu ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya dicek lah kira-kira ini bisa memberikan gambaran yang cepat gitu, lebih gampang. Nah, ini number of coins juga bisa diganti. Teman-teman mau misalnya lebih banyak, 100 juga bisa. Kalau ini 36 cuma sedikit. Nah, ini ya. Ini saya jelaskan kalau merah itu bukan berarti bearish banget, enggak. Cuman memang secara persentase dia apa namanya seperti ini, rose atau rose gitu itu memang apa namanya minus 7,09% gitu ya. Jadi secara persentase mereka cukup koreksi lumayan banyak gitu. Nah, kalau misalnya AXS ini naik 7,32% gitu ya. Nah, karena ini time frame-nya kan daily. Tapi ya kita bisa jadi gambaran aja lah kira-kira. Oh oke. Apa namanya nggak semua juga mengikuti BTC gitu. Ada yang masih turun, masih ada yang naik segala macam. Jadi kita bisa ambil strategi apa kira-kira ya. Nah, terus sekarang kita coba ke apa namanya technical sedikit. Secara preset itu saya rasa memang masih bearish juga, terutama dari apa namanya kemarin itu yang masih ya ini apa namanya semuanya bearish ya. Dan jadi memang lebih ke arah sana sejauh ini. Kalau dari segi indikator, berita, sama yang tadi juga kita lihat ya, apa namanya data-data. Ini saya delete dulu. Ini pun kalau ini bearish, kalau ini penambahan 1 ya netral lah kita bilang, nggak bearish banget. Ini sebenarnya bagus karena turun terus. Nah, tapi akumulasi juga kurang, ini juga kurang. Oke. Jadi memang lebih ke arah bearish sayangnya gitu ya. Nah, ini kan kita lihat sudah kalau trend line-nya ini memang sudah jebol tadi saya bilang ya. Nah, kalau coba kita ambil yang trend line kecil yang dari atas gitu yang kita ambil supaya kita tahu resistennya. Nah, itu memang kelihatan banget bahwa resisten ini enggak tembus-tembus gitu. Ini saya delete dulu. Nah, resisten ini pas sekali ya. Ini apa namanya kalau kadang memang ya itu menariknya di kripto kalau untuk technical itu memang surga banget bagi analis technical gitu karena kalau kita melihat dari sini kan jelas banget oh di sini ditolak. Oh di sini ditolak gitu. Walaupun sempat tembus ya tapi nge-weak doang gitu ya. Sini juga ditolak tadi. Nah, semakin lama kan semakin kecil. Apakah dia bakal breakout atau breakdown gitu kan ya? Nah, kalau misalnya lihat dari indikator tadi, terus juga dari apa namanya data-data tadi, ya kemungkinan lebih ke arah breakdown gitu sayangnya. Jadi apa namanya ya semoga aja yang terbaik lah terjadi. Walaupun ini support sebenarnya masih kuat ya, tapi ya itu trendline semakin lama semakin kecil nih. Nah nanti kelihatan nih di beberapa candle close hari ini. Jadi kalau kita lihat agak lebih besar misalnya 1 hari gitu ya. 1 hari. Nah, kalau 1 hari itu sudah tembus sebenarnya gitu. Tembus dan ini lagi proses retest. Gitu, tapi ini terlalu kecil untuk 1 hari. Mungkin bisa tarik dari sini misalnya atau dari sini gitu ya. Coba kita iseng, kita tarik dari sini. Nah, itu juga mirip sebenarnya ya.
sudah retest apa namanya, tapi sepertinya belum terlalu kuat. Nah, kalau kita lihat dari sini, saya cenderung lebih pakai 4 jam karena ya itu saya pemain jangka pendek gitu. Soalnya ada yang komentar kemarin di YouTube juga, oh coba lihat yang apa namanya time frame agak panjang. Nah, saya sebenarnya jujur kurang apa namanya kurang suka dengan time frame agak panjang. Bukan kurang suka lah, tapi karena kita apa namanya analisanya itu terlalu lama kalau bagi saya loh ya. Saya kan juga ada grup VIP yang memang saya harus kasih sinyal setiap hari. Terus juga saya harus update secara BTC seperti apa kan saya juga harus tahu. Jadi makanya saya lebih cenderung melihat apa namanya time frame lebih pendek gitu. Tapi nggak pendek-pendek banget juga sampai 5 menit, 1 menit juga enggak gitu. Nah, kalau dari sebenarnya kalau memang untuk yang pemain long term itu juga sangat bisa gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini dari apa secara gampangnya aja ini udah downtrend gitu. Dari kapan nih? Dari November gitu downtrend terus. Nah, belum ada memang signifikan kenaikan seperti apa. Kalau kita lihat malahan di sini bisa menjadi support berikutnya ya kalau dari 1 mingguan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ambil 1 mingguan ini kan agak susah kita untuk mengambil apa namanya posisi gitu. Kecuali memang pemain long term tadi, ya udah nunggu yang benar-benar momen deket-deket sini misalnya ya. Kalau duluan naik gimana? Ya udah gitu kan kita namanya juga analisa gitu. Sejauh ini support misalnya di sini ya paling gampang 39.800-an gitu. Tapi kalau misalnya memang apa namanya mau jaga-jaga ya bisa dari sini. Nah, susahnya menjadi holder atau investor long term itu time frame kita pertama harus panjang, kedua kita harus apa namanya nggak begitu peduli dengan pergerakan per hari gitu ya. Dan juga memang cuma menunggu, mungkin cuma ngejaring aja. Oke, saya bakal beli di harga segini. Oke, taruh misalnya di exchange apa gitu. Oke, kita bakal beli segini. Nah, itu kalau misalnya untuk trader agak kurang cocok ya karena memang beda juga ya trader dan investor gitu ya. Kalau trader kan kita mau lihat memang momen gitu ya. Misalnya sekarang lagi di mana posisinya. Oh, kita misalnya nanti bisa apalagi kalau futures bisa nge-short, bisa nge-long di posisi-posisi yang tepat gitu ya. Nah, kalau memang yang agak apa namanya long term ini bisa kalian ya mungkin 1 minggu sekali aja ngecek. Sebenarnya memang ada yang suka seperti itu ya, tapi volatilitas kripto ini saya jujur agak ngeri. Jadi kalau misalnya kita oke sudah analisa hari ini, tunggu 1 minggu lagi bisa perbedaannya jauh sekali, walaupun cuma satu candle doang di sini gitu ya. Nah, tapi pergerakan dalam hari itu udah ya kalau misalnya satu candlenya begini, gimana dong? Stres kan. Nah, makanya saya juga dari 59 drop kita baru cek waktu di sini gitu kan ya. Nah, gimana? Nah, makanya saya nggak ya kurang cocok aja untuk saya, bukan 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 berarti jelek gitu ya. Oke, kalau misalnya kita balik lagi ke yang tadi ya. Waduh, ini suka begitu sih. Rubah dulu. Oke, kita perbesar dulu. Nah, ini pun kalau dari segi Bollinger, dia masih bermain di Bollinger Tengah. Dan belum ada benar-benar tren kemana sebenarnya. Nah, cuman kalau kita ambil memang harus memprediksi atau menganalisa ya tadi dari preset, dari data segala macam kan masih bearish. Jadi saya masih melihat posisinya mirip dengan kemarin. Paling pun kalau mau naik dia akan naik cuman sampai ke sini. Terus turun lagi. Gitu ya. Cuma karena ini bearish menurut saya ya seperti ini. Mungkin sedikit aja mulai sini. Nah, gitu. Apakah pasti benar? Belum tentu. Kayak kemarin pun kan saya bilang itu worst case skenario. Nah, ini bukan worst case sih, karena bearish banget. Ini memang menurut saya ada potensi ke arah ini. Nah, memang jangan sampai ini jebol. Nah, itu aja. Kalau ini jebol, memang ada potensi lebih dalam. Gitu ya. Ini jadi bukan worst case. Ini cuman pandangan saya aja untuk hari ini.
Nah, kalau untuk dominasi BTC, ini sebenarnya kelihatannya bagus ya, karena ada yang bilang di grup tadi itu ini sudah altcoin season katanya. Nah, saya juga belum cek, kayaknya iya benar sih. Karena kemarin itu sudah mendekati 73 tuh. Nah, sekarang posisinya bagaimana? Nah, 82, which is memang berarti kita di posisi altcoin season. Month-nya agak berkurang, year-nya 84. Nah, jadi ya sebenarnya sangat disayangkan posisi BTC lagi di sini ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari apa namanya altcoin season, berarti ini pun apa dengan gampangnya kita lihat bisa ini downtrend ya. Udah dari kapan gitu? Udah dari bulan apa namanya? Ini Januari sih. Oh sorry, ini soalnya 4 jam ya. Oke. Nah, jadi memang masih sangat downtrend. Kemungkinan pun kalau misalnya mau apa bakal paling naik sedikit terus turun lagi. Sini itu ya. Tapi karena kita melihatnya apa namanya? Ada potensi BTC turun atau drop gitu. Jadi saya melihatnya ada kenaikan nantinya. Nah, walaupun sekarang paling ya masih lebih ke arah turun gitu ya. Nah, tapi intinya itu apa namanya? Ini bagus untuk alt sebenarnya. Asalkan BTC sideways atau mendukung gitu ya. Kalau sejauh ini masih ya sayangnya bearish. But it's okay. Ya, begitulah market gitu ya. Nah, nanti lebih serunya pasti waktu jam-jam Amrik itu mulai jam 7 itu forex, kalau jam 8.30 itu sudah jamnya pasar saham. Nah, itu lebih lebih volatil lagi biasanya. Jadi kita lebih kelihatan lah arahnya kemana. Jadi apa namanya? Hati-hati aja lah ya. Seperti biasa, stay safe di market. Apa namanya? Semoga ini menjadi pertimbangan aja, jangan jadi acuan. Teman-teman juga bisa dior ya, riset lebih lanjut, analisa lebih dalam gitu. Karena saya cuma analisanya sederhana aja. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Mungkin ada yang lebih jago seperti apa. Ya, ini cuma sebagai pertimbangan aja. Oke, terima kasih. Semoga membantu ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel kita ini supaya semakin banyak orang yang mungkin mendapatkan manfaat dari video-video saya. Oke, terima kasih.